Napa? Betul mas, yang ini di HP itu pertanyaan kan dijawab. Masalah pacaran itu. Mas, HP itu apa mas? Betul tenang gitu. Selfie. Loh, selfie niki live streaming kula. Pripun? Sing pelecehan seksual napa? Kan Enggak lah. kan kalau misalnya saya terus bilang saya dilecehkan terus jangan kamera depan nggak mas terus ya Allah jangan kamera depan nggak mau kalau mau kayak gitu terus Monggo. kan misalnya saya yang dilecehkan terus saya ngapor ke mas sebenarnya kan hakim ngapor ke dengan terus katanya siapa yang melecehkan ini ditutup aja kasusnya jadi dia selesai sampai sini saya masih nggak terima respon jadi Hah? Oh. Monggo, Mas Hakim. Gini, kalau sudah masuk ke ranah pengadilan ya, kan hakim kan bisa melakukan persidangan apabila syarat-syarat untuk melakukan persidangan itu sudah cukupi, seperti ada bukti, ada pelaku, ada terduga pelaku, kemudian ada korban, ada saksi, dan ada bukti-bukti. Nah, kalau syarat-syarat tersebut itu sudah dipenuhi, maka bisa dilakukan persidangan. Kemudian kalau hasil sidang itu sudah keluar, hakim sudah memutuskan bahwa pelaku ini tidak bersalah, pelaku ini tidak melakukan pelecehan seksual kepada si korban. Nah, kemudian korban ini nggak menerima tentang atas apa yang diputuskan oleh hakim tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh korban? Nah, di pengadilan itu ada yang namanya banding. Banding itu terhadap putusan hakim yang jadi salah satu antara korban ataupun pelaku ini tidak terima atas putusan hakim, itu bisa mengajukan banding kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jadi kalau pengadilan yang pertama itu di sini di kabupaten, pengadilan negeri biasa, nah itu mengajukan bandingnya ke tingkat provinsi di Surabaya itu. Tapi dengan dengan disertai bukti-bukti yang kuat gitu. Nah, kemudian yang jadi masalah sekarang kan kalau masalah soal pelecehan seksual itu kan kebanyakan nggak ada bukti ya. Biasanya kan video-video, kemudian foto-foto kan nggak ada loh. Soalnya biasa dilakukan di tempat umum, kemudian kadang di kamar, di rumah dan sebagainya, itu kan jarang ada bukti dan tidak diketahui orang lain ya, selain si korban dan pelaku tersebut. Nah, baru-baru ini bulan kemarin itu DPR itu sudah menyetujui tentang undang-undang TPKS, yang mana undang-undang tersebut itu melindungi perempuan maupun laki-laki terhadap kejahatan seksual. Kalau kita melihat di luar negeri, contohnya di Singapura, itu ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau ada laporan tentang pelecehan seksual itu nggak perlu bukti, nggak perlu bukti. Jadi polisi kalau ada laporan tentang pelecehan seksual itu langsung pelakunya langsung diciduk, langsung dihukum maksimal 1 tahun. Jadi kalau di Singapura itu nggak perlu ada banyak bukti, yang penting ada laporan, terus kemudian si korban ini dicek di visum kalau dia benar-benar telah dilecehkan, telah dikerasi oleh si pelaku tersebut gitu. Nah, sebelum ada undang-undang TPKS itu memang banyak sekali kejadian-kejadian ataupun laporan-laporan yang ditolak oleh
aparat yang berwajib karena tidak adanya bukti. Nah gitu. Makanya undang-undang TPKS ini sebetulnya menjadi jawaban, menjadi apa ya, solusi lah bagi kita semua, laki-laki maupun perempuan, tentang pelecehan seksual tersebut ataupun kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam bersosial gitu. Tambahan, monggo. Ya, tambahan ya. Terkait bukti ya. Bukti ini bukan hanya berlaku di hukum positif. Jadi misal kita mendapatkan pelecehan, memang itu bukti itu harus ada, wajib ada. Bahkan di dalam hukum Islam itu wajib ada bukti juga. Jadi kalau kita ada perilaku kejahatan yang kita dapatkan, itu harus mengumpulkan bukti. Nggak bisa kita pakai dukun terus nebak-nebak, oh ini orangnya bersalah. Kata siapa bersalah? Kata jin saya. Nggak boleh kayak gitu. Ya kan memang ada ada apa namanya, sebagian orang yang menguasai ilmu tersebut, tidak. Nah, dulu Rasulullah pernah didatangi seorang pria, dan seorang pria itu datang. Kanjeng Nabi, saya mabuk, saya telah minum khamr. Kata Rasulullah, enggak, kamu bohong. Saya mabuk, saya minum dihukum. Enggak, kamu bohong. Terus sampai 3 kali, ada buktinya enggak? Ada saksinya kan? Yang pria yang mabuk itu bilang enggak ada. Ya sudah, enggak dihukum. Karena memang enggak ada bukti. Enggak ada bukti yang sampai Rasulullah itu menghukum. Padahal pria itu sudah mengaku mabuk dan ini dihukum agar nanti di akhirat terlepas dari hukuman. Jadi bukti itu penting, bukan hanya di hukum Indonesia, di hukum Islam pun bukti itu harus ada. Jadi misal kalau suatu saat kita mendapatkan terlibat suatu kasus dan kita tidak punya bukti, terus ke pengadilan, kalau kita kalah ya harus terima, karena bukti itu memang penting. Pengadilan kan ada tempat mengadili untuk kedua pihak, bukan satu pihak saja. Gitu. Jadi bukti itu bukan hanya di hukum Indonesia, tapi di Islam itu harus ada bukti. Ya. Seperti kalau di pernikahan ada saksi, kalau nikah orang kan ada saksi kan, sah nggak sah, nah gitu. Dan lain-lain lah. Dalam jual beli juga harus ada orangnya, kelihatan gini, harus akadnya jelas. Itu penting itu. Sama unsur-unsur tersebut itu harus dipenuhi. Ya ada itu aja. Jus, tambah jus. Oke, ngoten niku. Jadi sedikit nggih. Proses di peradilan itu banyak sebenarnya kan di masyarakat itu banyak kasus. Tapi banyak juga yang tidak terungkap, banyak juga yang terendam. Terus tidak dibahas dan dituntaskan oleh aparat yang berwajib. Itu semua disebabkan ya karena nggak ada yang menuntut. Artinya ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, mendapatkan hal-hal yang menyalahi norma atau menyalahi undang-undang, bahkan ya kita harus menyuarakan itu agar ya enggak kebablasan, enggak dilakukan tak terus-terusnya. Karena tidak akan ada penyelesaian di pengadilan kalau tidak ada tuntutan. Kalau kita terkena pelecehan seksual misalkan naudzubillah min dzalik, kalau kita diam-diam saja, wah ini dianggap nerimo, dianggap podo-podo menikmati. Kalau sama-sama menikmati, itu nggak ada hukumnya. Yes. Ya karena ya itulah, pokoknya kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan, dilaporkan. Maka Primbon. Enten Malik. Oke. Coba. Pripun? Temene Rabi. Oh, nggih.
Ah, berarti dilema ya sampean antara fakta. Berarti bingung, nanti biar ditambahin sama Mas Wafa dan Mbak Handim. Soalnya kan aku takutnya apa ya kayak dijadiin saksi gitu loh Mas. Soalnya kan aku Emang ngerti kalau si suaminya temanku ini selingkuh sama sepupuku gitu. Kalau sedangkan temanku itu udah aku kasih tahu kan kalau suaminya emang gitu, tapi aku nggak secara jelas mengakui kalau dia selingkuh sama saudaraku. Dan saudaraku ini kan cewek, dia juga maksudnya sama aku udah ngerti juga. ngeten. Kalau ini pakai rumus kaidah ya, itu ada banyak metode yang bisa dipakai. Yang pertama, ayakinu la yuzalu bisak. Sampean bisa memilih, kan itu ada dua pilihan antara sampean melaporkan suamine sampean atau melindungi saudaranya sampean. Itu ada dua pilihan. Sampean pilih yang paling yakin. Iki sing paling maslahah sing ndi? Lek ternyata masalah iku mendiamkan hal tersebut, ya sampean mendiamkan saja. Ngoten. Soalnya ini loh Mas, sedangkan si temanku ini awalnya kan nggak ngerti si suaminya selingkuh sama dia. Lama-lamaan dia tuh tahu gitu kan, gara-gara emailnya si suaminya itu nyampe di HP-nya dia gitu. Jadi dia ngomong ke aku bahwa aku udah tahu suamiku ternyata selingkuh sama perempuan ini. Tapi aku tuh tahu, tapi aku tuh gini. Kalau aku tuh ngomong aku ini gimana nggak ngomong itu saudaraku gitu. Oh, ngeten. Berarti ku kaidahnya gini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Menghindari mafsadah itu lebih diunggulkan daripada mengambil kemaslahatan. Ngoten kan? Ukur saja mafsadah atau kerusakan itu sing paling besar ikut di mana? Hubungan sampean dengan temannya sampean atau terlalu hebatnya perselingkuhan yang dilakukan. Ngeten. Jadi misalkan maslahahnya itu ya, maslahah atau hal yang seharusnya itu cerai saja. Itu maslahah. Terus mafsadahnya itu rusaknya hubungannya sampean. Rusaknya hubungan sampean dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di situ. Itu sampean hindari yang rusaknya ini. Meskipun sampean menyembunyikan hal tersebut. Ngoten. Karena kita itu harus menghindarkan hal-hal yang mencelakai daripada mengambil hal-hal yang menguntungkan. Paham ora ya? Wis ngoten niku lah. Iku rumus sing kedua. Jadi disami sampean iki aku yakin aku kudu ngomong sing seharusnya ngomongi bahwasanya iki selingkuh karo iki aku ngerti ket kae ngene. Misalkan sampean yakin ngono dan menerima konsekuensinya ya monggo. Tapi kalau sampean khawatir antara dua pilihan ini, maka hindari dulu mafsadahnya. Hal-hal yang merusak, entah apapun itu hubungan atau nanti sampai bertengkar dan sebagainya, itu dihindari dulu. Kalau sudah dihindari baru maslahah, baru maslahah. Soalnya kan aku pertamanya ngomong emang udah lama sih nyembunyiin gitu kan. Aku nggak betah kasih cewek awalnya kan mengandung gitu kan, kita suaminya. Jadi mau proses cerai pun kayak susah gitu kan. Jadi ya terus kemarin si cewek itu nyamperin gitu kan ke rumah tanya. Ya nggak usah terus. Jadi mau nggak mau aku tuh waktu dia mengandung tuh aku tuh mau nggak mau emang mau cerita gitu kan kalau suaminya tuh di sini tuh selingkuh. Oh iya. Monggo ditambahi. Piye kira-kira solusine? Piye, Mbah? Nek masalah hati, masalah ini kan paling gigi. Iku. Piye, Mbah? Ragu antara mau cerita atau mau bongkar soal soal perselingkuhan.
Nah, dene speak up iku apa namanya konsekuensinya itu tukaran terus pisah terus apa namanya hubungannya menjadi retak renggang dan seterusnya. Nek dene diam iku satu menyembunyikan perselingkuhan, kemudian saatnya yang diselingkuhi, terus apa namanya iku menimbun bola salju yang lama kelamaan akan terus membesar gitu. Gitu. Solusinya ini. Iya. Dua-duanya tuh sudah menikah, kan? Sudah sama-sama, sudah sama-sama pernikahan tersebut di ujung perceraian. Sini ya. Masalah sebenarnya Ayo. Tak rekam. Saya paham ya. Masalah perceraian pernikahan kan itu memang dari saya dan teman-teman mungkin sedikit banyak mengetahui lah permasalahan-permasalahan apa cara bijak menikahi permasalahan. Tapi kan ini masalah perceraian artinya orang yang sudah menikah. Jadi orang-orang yang belum menikah itu aslinya nggak berhak. Soalnya kan belum pernah menikah, jadi nggak bisa merasakan rumah tangga sama hidup ada yang baik. Tapi kalau sesuai dengan pengetahuan yang didapat, ilmu yang didapat, ya jangan simpen bangkai ya, jangan. Jadi anak selingkuh, ya wes disuarakannya nggak apa-apa. Kan kita kan statusnya belum pernah menikah, jadi ada sesuatu ilmu pengetahuan kita itu kapan itu baik, meskipun nanti dampaknya gelut, baca-baca apa gitu. Iya, kalau soalnya selingkuh penyakit ya, Jadi kalau selingkuh sekali nggak ketahuan, pasti ada selingkuh yang berikutnya. Itu penyakit, jadi lebih baik disuarakan meskipun nanti dampaknya uangnya sering gede, nanti gede kan cuma belasan. Benci. Ya, orang meskipun nanti orangnya benci sama dirimu, tapi itu harus dilakukan. Meskipun kan soalnya kan gak semua kebenaran itu nanti hasilnya manis kan, ada yang pahit-pahit juga. Jangan 2020. Hah? Kalau sama-sama selingkuh. Bayu. Sama-sama selingkuh. Si lakinya selingkuh, perempuannya selingkuh, tapi dulunya nggak terima kalau diselingkuhin. Ya wes selesai aja ya. Enggak apa-apa. Enggak. Enggak. Siap-siap. Jadi yang bikin antara itu segala Ya kan gini, kalau nggak misalkan kalau untuk itu memang teman dekat misalnya, teman dekat, ya coba di apa namanya dikandani pelan-pelan gitu. Tapi kan yang penting kan kamu usahakan bagaimana biar nanti dia itu nggak selingkuh, atau nanti juga dia nggak benci sama kamu. Juga kandani pelan-pelan, dibilangin pelan-pelan. Tapi kalau memang nggak bisa sampai mengakibatkan korban-korbannya banyak nanti, pokoknya cewek kalau selingkuh korbannya kan banyak nanti ya. Yang kena cowok-cowok yang semuanya sama itu ya udah harus disuarakan aja. Ya kan, Mbak aku ini kan jadi selingkuhannya dia. Jadi itu aku udah ngomong waktu capek. Aku kecanda maksudnya. Aku udah ngomong nanti udah habis daripada lanjut masalah gitu. Aku nggak tahu gimana sih cewek itu ngadu. Jadi ya awalnya dia terus mau apa dengan itu tapi aku tuh udah bagian terus kita coba bisa Ya berarti ya sampai KPP ya. Diselesaikan di pengadilan terkait. Soalnya di pengadilan itu ada prosesnya yang namanya mediasi. Itu nanti di Ya ini kamu kan temannya kan. Terus
laporan pengadilan itu kurang pas. Tapi kalau kamu bilang sama korban perselingkuhan, misal yang selingkuh ini yang cewek, yang suaminya selingkuh sama saudara ini cewek ini juga punya suami. Waduh. nah kamu bilang itu lapor, kamu bilang temanmu itu yang jadi korban perselingkuhan. Nah biar dia nanti yang lapor atau gimana yang menyikapi. Yang penting itu dia tahu masa yang perselingkuh orang kamu nggak jadi korban tapi kamu yang melapor ke pengadilan nanti kan kamu lucu ya. Semua juga berselingkuhan lanang itu kan lucu. Tapi ini kasus masalah kayak gitu agak kawan ya, kawan nyanyi begini gini kan soalnya aku belum menikah gitu kan. Kalau kelas, oke mas, ditutup kasusnya. Ganti kasus. Ya wes. Ya sementara kan iku jawabannya. Enak. Ini beda mas sudah kok. Hah? Ini beda mas sudah. Sudah kok? Sudah kok. Sedekah itu bagian dari ibadah. Kalau misal kalau misal ya saya kan senyum sama itu boleh ya. Boleh. Takutnya menimbulkan syahwat. Takutnya kan ada salah satu pihak itu kan dari lucu. Nah itu gimana? Sekitar berapa? Maksudnya tuh kayak misal saya senyum ke Eka sama dia, saya senyum ke Eka, kan menimbulkan syahwat takutnya. Itu gimana? Masih dialus sedekah atau kita yang besar atau Ini masalah senyum. Nah, sesuatu kan bukunya tuh bisa banyak, sesuatu bukunya bisa banyak. Kalau di Jawa mungkin orang Jawa adanya kan senyum, ada orang lewat disapa senyum. Tapi kalau di Kalimantan, dari daerah Kalimantan Selatan itu daerah Banjar itu kalau kamu jalan senyumin orang gitu, itu pelecehan, itu penghinaan. Di Kalimantan seperti itu. Jadi orang lewat aja. Jadi senyum itu tergantung kondisi. Mungkin kalau senyum sama teman kita yang cewek sama cewek, cowok sama cowok itu nggak apa-apa. Tapi kalau senyum cewek sama cowok dan itu biasanya menimbulkan apa namanya? Mungkin ada salah satu yang aku senyumin, aku salting, aku wah. Nah kalau kira-kira bisa menimbulkan seperti itu lebih baik dihindari. Jadi nanti senyum itu hukumnya banyak. Seperti membaca Quran itu boleh kan? Tapi ada sesuatu yang boleh seperti ketika azan kita membaca Quran. Nah itu nggak boleh. Kita harus mendengarkan dan